cakep ya. Ini kenapa udah beset-beset sih? Makanya ini harganya cuma 100.000. Dapat dari surat tulisan. Iya pemirsa, selamat siang, ketemu lagi sama saya John Martin. Sekarang saya lagi ada di event Pre-Love pemirsa, event yang lagi tren di kalangan anak muda khususnya di Jakarta ya. Jadi Pre-Love ini kayak barang-barang second dijual lagi dengan harga-harga yang nggak bisa dibilang murah, tapi digandrungi sama anak muda. Coba kita tanya sekarang, ini ada saya di salah satu standnya yang barangnya gores-gores pemirsa ya. Coba mana ya ownernya, penanggung jawabnya mana? Ini penanggung jawab. Dia owner. Oh. Bener. Lo berani-beraninya barang sudah robek-robek begini lo jual lagi. Maksudnya apa? Emang kita masih ada nilai jualnya ini? Nggak jual barang. Jadi jual apa? Jual lifestyle. Ini kayak dia mau bikin tagline brand ya lo ya. Sebenarnya ya. Itu dia. Oh, kayak gini tuh masih ada nilai Masih jualnya ada, ya? masih ada nilai jualan. Emang orang itu tidak menganggap ini itu rusak ya? Ini bagian dari estetika. Vintage. Semakin rusak justru semakin ada nilainya ya? Benar. Coba tunjukin barang lo lagi yang lebih rusak dari ini. Coba. Jangan. Apa ini? Sini lo. Matahari pagi apa sih? Astaga Tuhan. Lo bisa-bisanya jaket kampanye lo juga. Ya. Coba, gue mau nanya, ini yang ada di box ini harganya berapaan? 100.000 semua ini. 100.000. 100.000 semua. Sebetulnya ini barang-barang siapa? Apa barang-barang yang lo ambil dari bal-balan di Senen terus lo taruh di sini? Emang ini beneran barang lo? Beneran ini dari laundry di Depok. 100.000-an. 100.000 semua. Dulu kurus, sekarang udah gendut. Jadi dijual aja. Oke, ini semua 100.000-an ya. 100.000. Ini udah hari keberapa nih event? Oh, hari pertama. Hari Udah pertama. laku berapa juta kira-kira? Luar biasa, keren dong. Udah 4 juta. 4 juta kerugiannya. Berarti kalau misalnya eventnya rugi ngapain lo bikin-bikin kayak gini? Pertanyaan gue. Bikin seru aja. 100.000 ini beneran lo? Enggak, ini dikamerain. Bukan, ini CCTV kita banyak kebetulan. Jadi lo bisa sapa-sapa orang. Takutnya yang punyanya nonton. Oke, the cheapest one mana? Gue pengen tahu. Yang paling bagus. Yang paling murah. Tuh. Murah, yang murah-murah aja. Ini sih paling. Lo yang tadi gratis. Ini paling. Nah, Kenapa? 10.000. 10.000 aja nggak ada yang beli. Karena ini dijual 10.000 nggak ada yang beli, gue tahu alasannya. Kenapa? Even karetnya pun udah nggak berfungsi guys. Jadi dia udah nggak bisa ngembang. Jadi lo kalau pakai ini harus pakai tali rafia lagi tambahan. Tadinya pengen dipasangin karet. Tapi Tapi- takut dikira pedes. Kita nggak karetin. Iya, jadi udah biarin gini aja. Natural. Jadi lo sebetulnya actually ini pengen buang barang-barang ini, tapi daripada dibuang, lo jual ya kan? Tahu otak lo nih. Ketahuan. Semua siapa tahu ada yang mau beli. Kebetulan muka lo sedikit dikenal orang, sehingga lo berpikir barang-barang yang ada di gudang Ada peminatnya. ada peminatnya. Ya. Nanti ketika dibeli, ih bekas punya Dava nih. Kira-kira orang bangga makanya. Sedikit. Oke, kira-kira barang dengan kategori apa yang kalian akhirnya memutuskan untuk di pre-love kan? Ini baju plus size kalau dia. Maksudnya baju plus size itu yang gimana? Sudah lo nggak pakai kah? Atau Iya, sudah nggak cukup udah- kah? Atau sudah out to date kah? Udah nggak pakai dan kayak udah numpuk aja di rumah jadi biar di. Karena kan biasanya beli baju buat konten-konten gitu kan. Oke. Jadi ini Kalau udah- lo? Sama sih, kurang lebih palingan kayak yang tren-tren yang udah lama gitu, jadi kayak aku pre-love gitu, jadi kayak udah pernah aku pakai gitu, udah bosen kadang aku. Oh, sekarang gua mau nanya, kira-kira dari koleksi lo yang ini ada nggak yang sebetulnya lo lepas berat untuk melepasnya, tapi akhirnya ya udahlah taruh aja daripada menemuin. Apa ya? Mungkin Misalnya? sepatu kali ya. Sepatu, kenapa? Sepatu karena ini masih kayak ini belum pernah dipakai. Oh wow, jadi baru dong. Baru tapi kayak emang udah nggak pernah dipakai jadi beli aja waktu itu nggak tahu udah lama. Kenapa ada orang yang beli buat disimpan ya? Gue bingung deh. Hah?
kayak nggak tahu waktu itu kayak pengen aja beli. Impulsif aja pengen beli, tapi tiba-tiba nggak ada momen buat makainya. Karena ini sebenarnya banyak juga yang kayak masih belum dipakai. Berarti ini jual lebih murah daripada harga beli ya dong? Iya, ini kayak gini nih, ini belum pernah dipakai sama sekali. Harga aslinya 2,5 ke 800.000. Belum pernah sama sekali dipakai, bahkan masih ada tagnya. Ini tuh jadi sebetulnya menguntungkan atau bikin rugi sebenarnya? Legain lemari aja tuh. Itu baju-baju apa sih? Lu perform? Hah? Ya kan buat konten, biasanya Oh. kita pakai konten. Biasanya buat konten. Lu nyanyi off air apa gimana sih? Gue bingung deh. Aku jadi badut-badutnya deh pokoknya. Oh ini jadi baju-baju untuk mengonten ya? Iya, konten. Atau buat event gitu kan. Iya, biasanya buat event atau konten. Karena kalau event kan Berarti sebetulnya nggak sering dipakai dong? Kayak sekali jarang, karena biasanya kalau event itu biasanya kayak jarang makin diulang. Oh oke. Biasanya Kenapa cewek-cewek itu selalu tidak mau pakai baju berulang-ulang ya? Gue bingung deh. Boleh nanya ya, kira-kira kenapa memilih datang dan lihat-lihat barang-barang pre-love? Kamu lebih suka barang pre-love kan daripada barang baru? dua-duanya sih. Dua-duanya. Tapi kalau barang pre-love kenapa memilih untuk belanja barang pre-love? Kebetulan saya kan juga just tip kan. Oh kamu just tip, Iya. oke. Terus? Jadi sekalian apa ya, karena kan ini kan Larissa lumayan terkenal ya. Jadi sekalian mungkin ada yang mau nitip gitu. Oh memang kalau misalnya barang-barang pre-love dari influencer gitu atau selebgram gitu nilai jualnya lebih tinggi ya? Ya terkadang sih mas, tergantung influencernya ya. Gitu. Oh, itu nanti kamu jual lagi sistemnya lelang kah atau sudah ada harganya fix gitu? Jadi saya fotoin dulu di grup. Baru dipasarkan ya, kira-kira Iya. kalau ada yang mau baru Iya. lo beli Iya. gitu. Oke, nggak apa-apa. Silakan lanjutin lagi, thank you ya. Kira-kira ada nggak permintaan dari followers barang-barang pre-love kalian, tapi sebetulnya kayak kalian nggak pernah mau jual gitu, kayak Kak jual ini dong, Kak jual ininya dong, Kak jual rumahnya dong, Kak jual karpet dong gitu. Aku kucing. Kucing aku sih. Selalu diminta pre-love. Emang suka ngadi-ngadi ya netizen ini ya. Nah, kalau kamu apa? baju olahraga sih banyak banget peminatnya karena dulu sering olahraga, tapi kan semenjak hamil ini kan nggak jadi jarang olahraga. Oke. Jadi karena minatnya banyak ya udah sekarang aku jual. Ada di event ini memang suka barang-barang pre-love. Iya. Iya. Lebih suka beli barang pre-love kah daripada barang baru? Iya lagi. Soalnya kalau misalnya beli barang pre-love itu kayak kita menemukan harta karun gitu loh. Jadi kayak kita menemukan kayak good deal yang kayak misalnya kayak ada tadi baju yang masih ada price tag-nya. Oh. Harganya tuh di price tag Ya sebetulnya itu nggak pre-love ya jatuhnya ya. Itu jadi barang baru. itu harta karun kan? Iya kan? Jadi lu sebetulnya mencari barang baru ditumpukan barang pre-love ya kan? Harta karun. Kita mencari harta karun sebenarnya. Oke. Kenapa menurut gua kenapa kalau barang pre-love itu kan sorry bicara, kasarnya kan barang second ya, barang bekas sebenarnya kan, cuman halusnya ya pre-love gitu. Kenapa lebih suka barang bekas orang lain gitu? Daur ulang, cintai bumi. Save the earth. Iya. Iya. Anaknya go green banget ya. Jadi kita ini anaknya Save the turtle. Oke, karena kalian lebih suka barang-barang pre-love, boleh nggak kasih tips-tips gimana cara mencari barang pre-love yang worth it? dia tuh nggak terlalu banyak noda, yang bersih, Yang ya, bersih. yang bersih. Harus kayak kita bawa loop kalau mau beli Jangan barang-barang dong, pre-love. kelihatan. Oh, Oke, baik. Nodanya. Siapa tahu dia agak-agak kabur ya, guys. Budget tertinggi kalian yang pernah kalian keluarkan untuk membeli barang pre-love? Budget tertinggi? Tergantung ya. Satu kan barang ya, kalau bukan misalnya barang campur. kan macam-macam. Kalau misalnya baju, tas, sepatu Ya, oke. itu. Kamu berapa yang kamu keluarkan untuk satu barang? Bisa jadi tas mungkin, pernah beli tas pre-love? Udah mama, nanti aku. Ada mama. Emang kamu masih beli pakai duit mama? Bukan, nanti ketahuan. Oh iya baik. Iya. Kita off the record aja, bisik-bisik aja mungkin bisik-bisik. Berapa? 30. 30 juta mah. Jadi barang pre-love-nya kalau kamu berapa kira-kira?
Satu barang pre-love budget tertinggi yang pernah kamu keluarkan? 100.000. Aku jarang soalnya. 100.000 lo beli apaan? Hah? Permen bekas? Enggak, baru hari ini. Biasanya dia itu cari di lemari aku. Oh oke, jadi dia followers kamu ya? Jadi tiba-tiba, oh baju aku gitu. Oh jadi ini adik lungsuran ya? Dia sukanya barang, Sharing. lo sukanya barang pre-love, lo sukanya barang lungsuran dari barang pre-love. Gitu. Pemirsa, ternyata di event-event pre-love ini ada yang begini, lihat nih. Mbak, ini beneran 100.000 tiga. Jangan halu-halu, ini belum pajak, belum apa, tiba-tiba harganya jadi 200. Enggak dong, enggak. Serius? Serius dong. Kenapa kok dijual semurah ini? Pertanyaan gue. Apakah barangnya udah rusak? Betul. Lemarinya udah penuh. Oke, 3. Oh, kalau ini gorden. Duster ya? Iya, Duster. Oke, 100.000 tiga, yang ini 50.000 all item. all item 50.000. Semua Ini- hitam, Mas. Hitam. Nggak item dong, bukan warna. Ini tas nyokap lo jual apa gimana nih? Hah? Kenapa jual? Kenapa semahal ini gue tanya? Nah, Ini ori ke coba ya. Aku boleh angkat nggak? Boleh kan? Silakan. Cut boleh, dibuka boleh. 6,5 juta harga. Kayak gini, kalau pre-love gini bisa ditawar nggak sih? Enggak, udah harga net sih. Oh gitu. Ini bukanya harus kayak pakai retina ya, pemindai retina gini. Apa gimana? Nggak bisa soalnya gue. Oh iya, sorry dikebawahin terus ya. Coba kita lihat. Oh, mereknya memang bukan haleng-haleng ya. Mas, kebetulan saya cuma punya uang 50.000. Kira-kira ini boleh saya beli nggak? 35. Gimana ya? Bingung sih. Dia bingung mau nolak tapi ada TV. Kalau nggak ditolak kok kurang ajar nawarnya. Ya kan? Kalau yang ini berapa ini? Berapa itu ya? itu sama nih kayaknya Kak. Nah, tadi cari yang 30.000 kan? Nih. Buat graduate kan, cocok. Nggak sekalian lo aja kasih rumbai-rumbai lo yang pink ini buat gue 35.000. Kita mending cari kacamata ya. Kita mending cari kacamata karena ini biasanya kacamata itu harganya lebih ramah, guys. Mbak, saya cuma punya uang 50.000, kira-kira mana yang masuk di harganya? 359. Cocok gak? Bagus. Bagus aja. Bagus. Udah berapa jam milih-milih kacamata? Baru 10 menit. Baru 1 menit. Coba kita pilih-pilih ya pemirsa. Nih. Test drive. Dari 0 sampai 10 berapa? 8. Asik, terima kasih banyak. Akhirnya saya bisa membawa pulang harga 3.500.000 ini pemirsa. Walaupun dapatnya cuma kacamata tapi lumayan lah ya. Jadi ada hasilnya gitu. Kalau pemirsa berminat cobain aja kok datang ke event-event pre-love seperti ini. Siapa tahu dapat harta karun seperti yang kata orang-orang tadi. Saya pamitan dulu, sampai ketemu lagi di Astrologi berikutnya. Dadah. Mbak, kembali saya mana? Terima kasih.